Selamat siang Pak Rusdi dan teman-teman. Saya Aldo Gregorius Mamora, NIM 185214123, akan mereview jurnal 1 untuk mata kuliah Surya 2. Judul jurnalnya adalah Improving the Performance of Solar Steel Using Different Heat Localization Material, atau meningkatkan kinerja solar menggunakan yang berbeda lokalisasi panas. Jurnal ini adalah Environmental Science and Pollution Research. Proses pada tanggal 29 Oktober 2019 itu adalah prosesnya, dan diterima pada tanggal 21 Januari 2020. Nama penulis, yang pertama Suela Muafaz Sasir, yang kedua Amar Hamed El-Said, ketiga Yosef Mustafa El-Kani, keempat Abdallah, kelima El-Bagar, keenam Resef Hangker Satimurti, ketujuh Amir Kumar Takur, ke-8 Hamad Abdelaziz El-Tawil, ke-9 Mofre Hamada Hamid, ke-10 El-Nabi Kabel. Tujuan penelitian: mengeksplorasi teknik baru untuk meningkatkan kinerja solar steel. Di sini, melalui pemanfaatan 3 jenis yang berbeda struktur hibrida baru, bahan lokalisasi panas mengambang di permukaan air untuk meningkatkan tingkat penguapan serta produksi air dan meminimalkan kehilangan panas. Ada 3 jenis HS-HLMS atau Hybrid Structure of Heat Localization Material. Yang pertama, serpihan grafit terkelupas di atas sumbu. Yang kedua, busa karbon terjepit di antara 2 lapisan sumbu. Yang ketiga, serpihan grafit terkelupas dengan sumbu dan busa karbon. Kebaruan dari jurnal ini adalah menyelidiki kinerja solar steel dengan cara penambahan HS-HLMS yang dimodifikasi dan konvensional. Metode yang dipakai ada 3. Yang pertama, distilasi surya modifikasi. Yang kedua, distilasi surya dengan HSLMS. Yang ketiga, distilasi konvensional. Inilah gambar yang dipakai untuk jurnal ini, yaitu ada tangki air. Ini sebelah kanan ada solar steel yang konvensional, yang kiri adalah solar steel yang modifikasi. Untuk yang nomor 1 ini adalah temperatur suhu untuk kaca dalam. Yang ini yang kedua, itu temperatur suhu untuk kaca luarnya. Yang ketiga adalah sensor suhu uap. Yang ini sensor suhu uap. Yang keempat adalah sensor suhu air. Ini. Dan yang kelima ada sensor hybrid structure of heat location material. Yang ini untuk modifikasi steelnya. Yang keenam, di konvensional steelnya memakai sensor radiasi matahari. Yang ini. Di modifikasi steelnya tidak memakai sensor matahari. Ini adalah untuk penyimpanan air tawar. Di sini juga ada. Kita lanjut. Nah, ini adalah bahannya yang dipakai untuk proyek jurnal ini. Ini ada tangki airnya. Yang kanan ini konvensional steel, kiri modifikasi steel. Untuk yang ini dan ini itu adalah temperatur sensor, dan ini adalah penyimpanan air tawar
control unit, dan solar radiation sensor yang ini. Next, inilah material yang dipakai. Material yang pertama adalah serpihan grafit terkelupas dengan sumbu ini, dan hasil airnya yang ini lumayan jernih. Yang kedua, busa karbon terjepit di antara dua lapisan sumbu dan material yang ini, dan hasil airnya ini. Yang ketiga ada serpihan grafit terkelupas dengan sumbu dan busa karbon. Ini adalah materialnya dan ini hasil airnya. Ketiga hasil airnya sudah cukup baik. Ini adalah grafik air. Ini adalah busa karbon, sumbu, dan grafit terkelupas. Untuk grafik ini menyatakan daya serapnya. Daya serap untuk keempat bahan. Ini daya serapnya bagaimana? Ini daya serap dari grafit terkelupas itu bagus. Yang karbon formnya, busa karbonnya juga bagus. Untuk sumbu, daya serapnya kurang. Grafiknya turun. Next. Pengukuran dilakukan dari pukul 8.30 sampai 17.30. Hasil dari jurnal ini adalah efek serpihan grafit terkelupas dengan sumbu. Ini adalah grafik temperatur air dan temperatur kaca untuk modifikasi dan konvensional. Untuk temperatur air dimodifikasi itu paling tinggi di jam 12.30 sebesar 50 Celcius kurang lebih. Di temperatur air konvensional itu di 12.30 juga paling tinggi sekitar 60 Celcius. Untuk temperatur kacanya untuk modifikasi paling tinggi di 12.30 itu di suhu kurang lebih 45 Celcius. Dan untuk temperatur kaca untuk konvensional itu waktunya paling tinggi di 12.30 di angka 40 Celcius kurang lebih. Ini adalah produktivitas per jamnya, lebih bagus modifikasi daripada konvensional. Dan ini adalah akumulasi produktivitasnya. Untuk modifikasi itu dari jam 8.30 sampai 17.30 sebesar 3,8 liter, dan untuk konvensional itu sebesar kurang lebih 3 liter dari jam 8.30 sampai 17.30. Itu untuk efek serpihan grafit terkelupas dengan sumbu. Next. Kita lihat di sini untuk efek busa karbon dengan sumbu. Sama kayak tadi, temperatur air dan temperatur kacanya juga dibuat sini grafiknya. Untuk temperatur air modifikasi itu sekitar
40 Celcius. Dan untuk temperatur konvensional untuk airnya itu sekitar 65 Celcius di jam yang sama di 12.30. Temperatur kacanya untuk modifikasi sebesar 12.30 itu 4 Celcius, sedangkan konvensional di sama jamnya di 35 Celcius. Untuk efek busa karbon dengan sumbu, ini adalah produktivitas per jamnya di 12 sampai jam 14 lebih itu adalah produktivitas paling tinggi, tapi tetap produktivitasnya paling tinggi itu modifikasi, sedangkan konvensional di bawahnya. Untuk akumulasi produktifnya sekitar 3,5 lebih per liter untuk modifikasi, sedangkan konvensional itu 2,5 liter lebih. Next, kita lihat di sini untuk efek serpihan grafit terkelupas dan busa karbon dengan bahan sumbu. Ini adalah temperatur airnya. Temperatur airnya kita lihat di sini di jam sama 12.30 sebesar 43 Celcius kurang lebih, dan untuk temperatur konvensionalnya itu di sekitar 65 Celcius lebih. Ya. Dan temperatur kaca untuk modifikasi sekitar 45 Celcius, dan konvensional itu sekitar 44 Celcius, agak di bawahnya sedikit. Itu di jam yang 14.30 ya, paling tinggi. Dan untuk produktivitas per jamnya, modifikasi tetap yang memimpin sini paling tinggi, itu di jam 13.30, dari jam 12.30 sampai jam 14.30 itu produktivitas paling tinggi. Dan akumulasi produktivitasnya per liter itu dari 8.30 sampai 17.30, modifikasi mendapat 4,3 liter lebih, sedangkan konvensional itu hanya sekitar 2,7 liter. Kesimpulan dari jurnal ini adalah HSHLM membantu melokalisasi panas di air permukaan, dan karenanya yang menyebabkan peningkatan penguapan laju ionisasi dan meminimalkan kehilangan panas. Jadi, per jam produktivitasnya dan akumulasi produktivitas yang dimodifikasi solar steel selalu lebih besar dari yang konvensional. Kesimpulan yang kedua, produktivitas maksimum dicapai dalam kasus HSHLM tipe C adalah 4,25 liter per hari, meningkat 51,8% dibandingkan dengan solar steel konvensional. Yang kesimpulan ketiga atau yang terakhir, efisiensi solar steel yang dimodifikasi ditemukan 37,4%, 36,9%, dan 34,8% saat menggunakan tipe A, tipe B, dan tipe C. Dan produktivitas solar steel yang dimodifikasi dengan HSHLM meningkat secara signifikan ketika kedalaman air meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.